Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi, bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita pelajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita pelajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Shalom dan selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Emiliani Heliodewi Tandi Ala. Saya seorang guru pendidikan agama Katolik pada Satuan Pendidikan SD Katolik Santo Yosef Raja Wali Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Saat ini saya mengikuti kuliah profesi guru atau PPG Agama Katolik dalam jabatan di bawah naungan Kementerian Agama Republik Indonesia tahun 2024 pada LPTK Santo Yakobus Merauke. Kini saya tengah menjalani praktek pengalaman lapangan atau PPL sebagai prasyarat uji kinerja dengan nomor pendaftaran 20243011068. Dalam video pembelajaran kali ini, saya akan menyajikan materi dengan judul Ester Perempuan Pemberani Pilihan Allah. Selamat menyaksikan. Please. Greetings. Good morning, ma'am. Good morning. Sit down, please. Thank you, ma'am. Hari ini kita bertemu lagi dalam pelajaran agama dengan tema hari ini yang akan ingin ma'am berikan kepada kalian, yaitu apa? Perempuan pilihan Allah yang pemberani. Bagus ya. Jadi hari ini kita akan mempelajari kisah tentang Ester ya. Nah, apa kabarnya hari ini? Baik, luar biasa. Beri tepuk Yes. Oke, silakan tepuk tangan. Terima kasih. Ternyata hari ini semangatnya sangat luar biasa ya. Nah, maka pada hari ini kita akan belajar tentang Ester, perempuan pilihan Allah yang pemberani. Ya, jadi hari ini kita akan mempelajari kisah tentang Ester. Dari Ester nanti apa yang akan kita pelajari itu nanti kita akan belajar bersama melalui pelajaran pada pagi hari ini. Untuk itu sebelum kita memulai pelajaran kita, mari kita memulai dengan berdoa. Kepada Jessie, silakan maju ke depan untuk memimpin doa pembuka. Teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Yesus, Sang Mesias yang dijanjikan Allah, pada hari ini kami mau belajar untuk mengenal Ester sebagai perempuan pemberani yang memperjuangkan umat-Mu. Ajarilah kami untuk memiliki keberanian dalam melakukan kebaikan, berani menolak kejahatan, dan ikut serta di dalam kegiatan gereja-Mu. Sebab Engkaulah Tuhan dan Pemantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Sheshe. Malik. Arigato. Thank you. Terima kasih Jessie, silakan duduk. Ya, sebelum Mem melanjutkan pelajaran kita pada pagi hari ini, Mem akan mengabsen kalian dulu ya. Dengarkan namanya, lalu kalau
Mem sebut namanya, katakan hadir ya. Alexander Yorlan, Alvaro, Avariela, Caroline, Kristabel Elisa. Baik, hari ini semua hadir ya. Adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah kalian itu akan mampu mengenal tokoh-tokoh perjanjian lama, Daud sebagai sang pemimpin, Salomo yang bijaksana, dan Esther perempuan pemberani. Pelajari mendalami kisah tentang Daud dan Salomo ya. Dan hari ini kita akan mempelajari kisah tentang Esther ya. Ya, nah sebelumnya mari kita berdiri dulu, kita nyanyi lagu sambil bergerak ya. Ayo. Oke, yuk semua bergerak. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, Syakrakot. Saya laskar Kristus, Syakrakot. Sekarang hari ini kita akan membahas, kita akan mendalami cerita atau kisah tentang perempuan yang ada dalam kitab suci. Salah satunya itu adalah Esther ya. Nah sekarang memang tanya kepada kalian, siapa atau pernahkah kamu berani menegur teman yang berbuat salah? Misalnya dia menyontek saat ulangan atau bahkan dia mencuri barang temannya. Apakah ada yang pernah menegur itu? Silahkan angkat tangan. Lalu ceritakan pada saat kapan kamu menegur dia. Ada? Oke, Clara, silahkan Clara. Boleh berdiri Clara? Oke, ya. Ceritakan. Jadi waktu itu Farah sedang mengerjakan tugas. Setelah itu ada temannya Farah lagi mengerjakan juga tugas. Tapi temannya Farah yang satu tiba-tiba ambil barangnya tanpa izin. Habis itu Farah tegur teman yang mengambil barang. Dia bilang nggak boleh ambil barang teman tanpa izin. Habis itu akhirnya dia kembalikan. Dia minta maaf ke temannya Farah yang dia sudah ambil barang. Oke, mantap dari paling buat Clara. Terima kasih Clara. Ada lagi? Berikut. Siapa yang tahu tokoh atau pahlawan perempuan yang ada di Indonesia? Angkat tangan. Oke, Juanito. Siapa? Hah? Kasih keras suaranya nak. Ibu Kartini. Oke, bagus. Caroline. Ibu Megawati. Siapa lagi? Yosia. Ibu Fatma Wahati. Wah, tepuk tangan untuk semuanya. Bagus. Ternyata kalian itu sudah tahu semua ya tokoh-tokoh perempuan yang ada di Indonesia. Nah, itu tadi di Indonesia. Sekarang memang tanya, kalau tadi di Indonesia tokoh perempuan, memang tanya kalau di kitab suci, adakah yang tahu siapa tokoh perempuan yang ada dalam kitab suci? Tadi yang jalan angkat tangan di sana. Mary Jane, siapa? Maria. Maria siapa? Di kitab suci ada banyak namanya Maria. Maria siapa? Maria Magdalena. Oke, berikut. Sarlen, siapa? Esther. Ada lagi Giselle, siapa? Esther tadi sudah. Siapa lagi? Yosia. Elizabeth. Tangan semuanya. Nah, ternyata kalian ini pintar-pintar semua ya. Sudah tahu dan mengenal tokoh-tokoh perempuan yang ada di negara kita Indonesia. Dan lebih hebatnya lagi, kalian tahu tokoh-tokoh perempuan yang hebat yang ada dikisahkan dalam kitab suci. Nah, tadi seperti yang dikatakan teman kita si Giselle dengan Maria Charlene yang mengatakan salah satu tokoh perempuan yang ada dalam kitab suci itu adalah siapa tadi yang dikatakan? Esther. Nah, hari ini kita akan mempelajari kisahnya.
Nah, sekarang kita mau melihat bagaimanakah kisahnya itu Esther, apa yang dia lakukan terhadap bangsanya, kemudian apa yang dia rasakan ya. Nah, nanti kita mau lihat itu. Nah, ini dia kisah tentang Esther. Jadi Mem harap kalian perhatikan kisahnya dengan baik, karena nanti dari sini Mem akan tanya-tanya lagi sama kalian ya. Karena teman raja Mordekai menolak untuk sujud padaku, lemparkan dadu yang akan menentukan bagaimana nasibnya nanti. Baiklah, di bulan ke-12 Mordekai dan semua pengikutnya orang Yahudi di seluruh kerajaan Ahasuerus akan dihancurkan. Haman, senang melihatmu teman. Jika tuanku berkenan, aku mau menyampaikan berita buruk. Ada beberapa orang yang tersebar di tengah kerajaan tuanku. Peraturan mereka berbeda dari yang lain dan mereka tidak menjalankan peraturan tuanku. Maka tidak baik jika tuanku membiarkan mereka tetap hidup. Nah, bagaimana kisah tentang Esther? Bagus atau tidak? Bagus. Oke, nah sekarang tadi kalian sudah menonton toh, melihat tadi serius sekali menonton. Berarti sudah paham bagaimanakah kisah tentang Esther itu. Nah, sekarang mau tanya, angkat tangan yang tahu, yang mau menjawab. Nah, siapakah Esther itu? Siapakah Esther itu? Sana, Jesse, kasih keras suaranya. Siapa Esther itu? Esther adalah perempuan pilihan Allah yang pemberani. Oke, Esther adalah perempuan pilihan Allah yang pemberani. Ada lagi jawaban yang lain? Ada? Oke, sama ya. Baik. Berikut. Apa yang dilakukan Esther sehingga ia disebut sebagai perempuan pemberani? Clara? Ia pergi ke menghadap raja tanpa dipanggil. Ia pergi menghadap kepada raja tanpa dipanggil. Kenapa sampai dia mau pergi menghadap kepada raja? Karena bangsa Yahudi akan dibinasakan. Karena bangsanya atau bangsa Yahudi itu akan dibinasakan oleh siapa? Siapa yang mau binasakan bangsa Yahudi? Siapa? Siapa Gisel? Haman. Ya, nah jadi Haman itu tadi dia mau membinasakan bangsa Yahudi. Nah, Esther sebagai perempuan yang berasal dari keturunan bangsa Yahudi itu tidak tega kalau bangsanya itu mau dibinasakan, mau dihancurkan. Nah, sehingga dengan keberaniannya tanpa dipanggil, maka Esther itu mau bertemu kepada siapa? Raja. Oke. Berikutnya, setelah tadi kita melihat kisah tentang Esther, kita mempelajari kisah tentang Esther, maka sekarang Mem mau mengajak kalian semua untuk masuk dalam kelompok untuk melaksanakan yang namanya ini, tugas proyek. Ya, nah proyek yang akan kalian lakukan itu adalah membuat poster. Posternya itu adalah kamu mencari apa saja bentuk-bentuk kegiatan atau sikap atau perilaku ya yang terjadi di sekitar kita ya, yang mengajak semua nanti itu orang bisa berani ya, membuat mereka menjadi berani. Mengerti? Mengerti? Oke, nah sekarang tadi Mem sudah bagi dalam kelompok. Jadi kita bagi dalam kelompok. Kelompok 1, angkat tangan. Siapa tadi orangnya kelompok 1? Silakan angkat tangan. Oke, ya. Nah, sekarang siapkan langsung buat dalam kelompok. Kelompok 2. Siapa kelompok 2? Angkat tangan yang masuk dalam kelompok 2. Oke, good. Bagus, 4 orang. Kelompok 3. Siapa kelompok 3? Oke, 4. 4 mana 4? Kenapa baru 2 orang? Ayo 4 siapa? Oke, 5. Ada 5? 5 siapa 5?
Oke ya. Nah, sekarang silakan buat atur mejanya, lalu kalian masuk dalam kelompok ya. Oke, semua sudah duduk masuk dalam kelompoknya ya. Nah, sekarang Mem akan membagikan LKPD. Nanti di sini kalian akan mengerjakan tugas-tugasnya ya. Oke. Clara silakan maju. Teva silakan maju. Kelompoknya siapa ini? Yori silakan maju. Oke, sekarang diskusi. Oke, mana tadi? Sudah selesai? Sudah mau selesai? Oke, naikkan posternya tadi, naikkan poster. Oke, nah jadi ini posternya tentang apa? Bagus sekali ini tentang apa? Posternya tentang apa ini? Posternya itu jangan lupa, ini posternya nanti ini diselesaikan. Nah, diselesaikan ini. Kenapa? Kan ini kamu diskusikan ini. Iya, tidak usah langsung saja jawaban. Jadi di sini kamu diskusikan nanti apa yang terjadi pada Esta, atau diskusikan sama-sama bertiga. Lalu nanti tadi Mem sudah berkeliling dari setiap kelompok dan Mem lihat ternyata tugasnya sudah selesai ya. Nah, sekarang kita masuk dalam presentasi kelompok. Semua kelompok sudah siap? Siap. Oke, ya. Sekarang kita mulai dari kelompok yang pertama. Kelompok 1 silakan maju ke depan untuk presentasikan hasil posternya. Terima kasih kesempatan yang diberikan. Ini adalah karya kami, yaitu kejujuran. Apa yang diceritakan dalam poster ini yang kalian buat? Dia jujur karena sudah mengambil satu makanan ibu ini. Oke. Maka apa yang mau kalian sampaikan kepada orang semuanya? Pada teman-teman di kelas lain misalnya, apa yang akan kalian mau sampaikan lewat poster ini? Jujur itu beruntung karena akan mendapatkan pahalanya sendiri dan akan mendapatkan pahala. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Padahal teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 2. Kali ini kami akan mempresentasikan tentang hasil poster kami yang berjudul Stop Menyontek, Ayo Jujur. Jadilah diri sendiri karena mencontek akan membawa kepada kebodohan. Jadi kita harus jujur dan tidak boleh berbohong. Oke, sekian dan terima kasih. Yeay, bagus sekali. Kelompok 2. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan poster kami mengenai stop bicara kotor. Jadi kata-kata kotor ini harus kita ganti menjadi kata yang baik. Contohnya seperti maaf, tolong, dan permisi. Stop bicara kotor. Yeay, tepuk tangan. Oke, berikut. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan kami dari kelompok 4, kami akan mempresentasikan tentang hasil poster kami yang mengajarkan tentang kejujuran. Lebih baik kita menunjukkan sikap kejujuran karena itu yang dapat memberikan kita pahala daripada kebohongan yang dapat memberikan kita. Terima kasih. Yeay, bagus sekali. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil karya kami yang bertema Stop Mencontek, karena mencontek akan membawa pada kebodohan. Sekian dari kami. Terima kasih. Terima kasih. Diberikan. Jadi hari ini kita akan mempresentasikan hasil karya kita. Dan hasil karya kita bertema Stop Mencontek, Ayo Jujur. Kagum kata-katanya dong. Oke, singkat saja. Jadilah diri sendiri. Karena mencontek akan membawa kepada kebodohan. Paham? Terima kasih. Yeay. Oke. Wah,
semua. Kata-katanya bagus sekali. Tepuk tangan untuk kita semua dulu. Beri tepuk tangan. Jempol, jempol. Jempol, jempol. Salut. Oke, nah itulah tadi hasil presentasi kelompok kalian. Silahkan selanjutnya setelah kalian mempresentasikan hasil kelompoknya, maka kita masuk dalam evaluasi kelompok ya. Nah, sekarang ini kita akan masuk dalam evaluasi kelompok. Evaluasi kelompok itu berarti bagaimana kalian mengevaluasi di dalam kelompoknya kalian masing-masing, apakah kalian menemukan kesulitan saat kalian mengerjakan tugas kelompok ini, atau apa saja sesuatu yang kalian senangi ketika kalian mengerjakan tugas kelompok ini ya. Nanti setiap kelompok boleh mengutarakan apa kendalanya atau halangannya, kesulitannya, dan apa sesuatu yang menarik saat mengerjakan kelompok ini ya. Oke. Siapa yang mau pertama? Siapa yang mau mengevaluasi hasil kerja kelompoknya? Ada? Kelompok. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Mem. Jadi kendala yang kami alami tidak ada, tetapi hal yang menarik yang kami dapati adalah kami saling bertukar pikiran, kami saling mengeluarkan kreativitas kita masing-masing. Jadi itu hal yang menarik bagi kami. Terima kasih. Terima kasih. Tepuk tangan buat kelompoknya Clara, hebat ya, bagus sekali. Terima kasih Clara. Atas kesempatan yang diberikan, hal menarik yang kami alami adalah kami dapat mengajarkan tentang kejujuran dan kami dapat saling berpendapat. Dan kendala yang kami alami itu tidak ada. Terima kasih. Oke, terima kasih. Apa ada lagi kelompok yang mau menyampaikan hasil evaluasi dalam kelompoknya? Terima kasih atas kesempatan diberikan. Kami kelompok 3 mau menceritakan tentang yang tidak bisa bekerja sama. Pas kita ada teman kami yang tidak mau bekerja, saya mengajak dia untuk bekerja. Sesudah saya mengajak dia mau bekerja sama lagi untuk selesai ini gambar kita. Gambar posternya. Poster kami. Oke, lalu apa yang menarik Aurel? Saat bekerja kelompok, apa yang menarik bagi Aurel dan teman-temannya saat bekerja kelompok? Gambarnya ya bagus. Gambarnya sangat bagus. Lalu apa lagi? Dalam teman-teman apa yang menarik? Apakah ada kerjasama, saling membantu kah, saling mengungkapkan membantu. kreativitasnya? Sangat membantu. Saling membantu. Ya. Oke, terus apa lagi? Apa lagi yang dilakukan dalam kelompok? Kerjasama, Mem. Kerjasama. Oke, tepuk tangan buat kelompok 3 ya. Itulah tadi hasil dari evaluasi kelompok kalian. Evaluasinya sangat bagus dan semoga hal-hal negatif yang kalian dapatkan dalam kelompok itu dari hari ke hari ketika diberikan lagi tugas kelompok, kalian akan semakin kompak. Dan tadi Mem sangat salut kepada kalian bahwa ternyata dalam kerja kelompok itu kalian banyak menemukan hal yang menarik. Oh, misalnya tadi ada yang bekerja sama, saling membantu, kemudian saling menuangkan kreativitasnya sehingga nanti hasil posternya itu Mem sudah lihat hasilnya sangat bagus. Dan nanti setelah selesai pembelajaran ini silahkan setiap ketua kelompok untuk menempelkan hasil posternya itu di mading kelas ya. Di luar sana ada mading kelas. Nanti kamu tempel di situ supaya teman-teman yang lain dari kelas-kelas lain bisa lihat, wow, ada poster. Apa isinya poster itu? Ya, seperti itu. Oke, baik. Sekarang silahkan kembali atur mejanya ke posisi semula. Kita akan melanjutkan proses. Ya, sekarang tadi kita sudah mengevaluasi hasil proyeknya kalian. Maka sekarang kita masuk dalam kegiatan berikutnya yaitu rangkuman ya. Di sini memang akan merangkumkan apa saja materi kita mulai dari awal sampai saat ini dan yang
khususnya itu adalah apa yang mau diajarkan lewat kisah Esther ya. Jadi yang pertama, Esther itu adalah seorang perempuan Yahudi ya. Kemudian Esther ini memiliki sikap apa? Berani ya. Lalu mengapa dia disebut sebagai pemberani? Karena dia telah berjuang ketika bangsanya akan dilenyapkan dari Persia. Iya, betul. Jadi dia pemberani, Esther disebut sebagai pemberani karena dia telah berjuang ketika bangsanya itu mau dilenyapkan ya atau dimusnahkan ya. Nah, berikutnya akhirnya dengan bantuan pamannya sehingga Esther itu berhasil menyelamatkan bangsa Yahudi dari kehancuran ya. Nah, maka dalam kitab suci kita dapat meneladani sikap-sikap Esther. Dari kisah tentang Esther itu kita bisa meneladani sikap-sikapnya, yaitu Esther itu adalah seorang perempuan yang sederhana, dia memiliki hati yang cantik, kemudian dia mempunyai sikap yang berani. Oke, berikutnya kita akan masuk dalam kegiatan refleksi ya. Nah, kita akan merefleksikan segala kegiatan kita mulai dari awal sampai akhir ya. Semuanya silakan mengambil sikap yang tenang, tidak boleh lagi ada yang memegang apa-apa. Namanya merefleksi berarti kita mau apakah ini pelajaran berguna bagi saya atau tidak ya. Silakan mengambil sikap duduk yang baik, yang tegak. Lalu silakan tutup mata. Matanya ditutup, tidak boleh lagi memegang apapun. Nah, dalam pelajaran kita hari ini, Mem akan mengajak kalian untuk merefleksikan apakah proses belajar pada hari ini mudah diikuti atau tidak. Apakah dalam proses pembelajaran ini ada bagian-bagian yang merasa sulit? Oke, silakan dibuka matanya. Nah, itulah tadi kegiatan refleksi kita. Semoga melalui kegiatan refleksi ini membantu kalian dari hari ke hari semakin memahami pelajaran yang diberikan, dan yang terpenting apa yang telah kalian dapatkan, pelajaran yang diberikan itu dapat kalian gunakan nanti di dalam kehidupan kalian setiap hari. Masuk dalam bagian aksi nyata ya. Nah, aksi nyata ini berarti kalian akan melakukan ini ya. Nah, setelah pulang nanti silakan buat ini, dan itu bisa dilakukan sampai minggu depan. Dan ketika kalian melakukan ini, itu nanti bisa menjadi kebiasaan dari kalian. Nah, aksi nyatanya apa? Tuliskan salah satu pengalaman peduli pada sesama atau pengalaman Tuhan yang sungguh berkarya di dalam hidupmu. Jadi nanti kamu menuliskan pengalaman, apakah kamu pernah peduli pada sesamamu. Misalnya kalau di jalanan kamu melihat orang pengemis, apakah kamu peduli sama dia? Tadi Mem sudah ada membagikan kalian itu kertas ya, nanti kalian jawab di situ, lalu setelah itu dikumpulkan dan nanti Mem akan memberikan nilai. Dari kegiatan penilaian itu Mem akan menilai sejauh mana pemahaman kalian tentang pelajaran kita hari ini, yaitu Esther, perempuan pemberani pilihan Allah. Oke, kalian sudah selesai mengerjakannya, maka silakan maju ke depan dan kumpulkan LKPD yang tadi Mem sudah bagikan kepada kalian. Oke, silakan maju nak, silakan dikumpulkan. Oke, terima kasih. Baik, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Terima kasih atas kebersamaannya kita, dan sekarang kita menutup pelajaran kita dengan doa penutup. Kepada Jennifer, Mem persilakan. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran kali ini, marilah kita tutup dengan doa. Friends, let's pray. In the name of the Father, and the Son, the Holy Spirit. Amen. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us
name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Terima kasih.